didampingi oleh beliaunya seperti itu ya. Jadi lab bahan dan struktur ini diketuai oleh Pak Lusman ya. Beliau dosen dari TKBG. Kalau saya sendiri, saya adalah ketua lab di hidrolika yang tadi teman-teman salah tadi ya seperti itu. Ini beberapa peralatan Pak, mungkin nanti teman-teman ingin melihat beberapa peralatan untuk praktikum bahan untuk properties. Jadi mungkin nanti kalau kami ya, jadi dalamnya seperti ini ya. Jadi ada berbagai macam ukuran ya. Ambil yang ini, yang soalnya sudah apa? Kayak itu nih jadi biasanya. Nah, di sini ada milimeternya ya, diameter milimeternya ini ya, ada milimeternya, terus kemudian ada ininya 5 ya, 4,75 besarnya sekian ya, apa namanya 0,4 cm ya seperti ini ya. Kalau ini memang belum disusun ya, kalau nanti teman-teman ingin menganalisa air berarti nanti yang agregat halus dan kasar nanti akan disusun sesuai dengan yang di materi seperti itu ya. Agregatnya seperti ini contohnya agregat kasar ya. Jadi diameternya besar. Nah ini ya. Nah ini tadi kalau pipis seperti ini ya. Ini kalau pipis seperti ini ya. Nah ini teman-teman mengukur panjangnya, lebarnya. Kalau satu ya, 1 kilo. 1 kilo satu. Gitu ya. Nah ini nggak sama ya, material pipis ini tadi ada batasannya ya sesuai di materi tadi ya. Jadi seperti ini memang sebaiknya tidak terlalu banyak. Nah mungkin yang bagus ya bentuk bulat, yang bulat utuh ya seperti ini kan ada bulat utuh. Kemudian kalau ini yang untuk lebih ke agregat ini ya, kasar ya. Ini besar sekali ini 38 ya. Ini maksimal untuk agregat kasarnya, karena ini 38 mili, berarti ini hampir 4 cm ya, hampir 4 cm. Jadi urutannya semakin besar, berarti ke bawah nanti dia semakin halus seperti ini. Ini ya, ini semakin ini ya, semakin apa? kecil. Semakin lebih kecil lagi, bawahnya semakin kecil lagi. Hingga nanti yang di bawahnya ini, dan nanti ada yang sangat lembut sekali seperti ini. Di ini ya. Ya, paling bawah. Paling bawah ya Pak ya, 200. 200 paling bawah. Iya, kayak filter. Iya, kayak filter betul. Nah, ini kayak seperti itu. Mana bro? Yang kalau sini biasanya dianggap debu. Ya, debu. Pen ini ya, pen. Kalau pen berarti dia sudah tidak memiliki ini lagi. Oh, itu pen tuh. Pen ini. Makanya kan kemarin kan Pak, kenapa kok disebut sisa ya? Sisa karena dia tertahan apa? Sudah tidak di. Nah kalau teman-teman lihat kemarin ada yang ulir ini, contohnya ulir ini kayak gini ya. Ulir ada ininya ya. Kemarin pas waktu kita di perkenalan materi ya kemarin. Untuk mengetahui berat jenisnya ya. Jadi nanti ini digantolkan ke bawah, kemudian ditaruh ke sini. Nah nanti kita timbang menggunakan timbangan ini seperti itu. Nah ini itu tip analisisnya. Nggak bisa dipasang. Ini alat timbangan untuk menimbang di ini apa namanya berat material di dalam air seperti itu. Nanti untuk taksir benda uji. Iya. Kalau ini adalah peralatan untuk berat jenis agregat halus ya. Berat jenis agregat halus tadi dicari dalam kondisi apa tadi? Basah. Kan ada overdry, SSD, betul, saturasi. Kondisi SSD adalah nanti kita menggunakan ini. Jadi kerucutnya kita taruh di sini, terus kita isi pasir ya. Kita tumbuk menggunakan penumbuk ini. Jadi ini tumpeng tapi imut gitu ya. Kita tumbuk 25 kali gitu ya. Sampai penuh, kita tumbuk terus seperti itu. Baru kita angkat. Nah, ketika kita angkat ke sana, dia harusnya runtuh seperti yang sudah saya gambarkan tadi ya. Dia mengalami keruntuhan tapi dia masih membentuk segitiga seperti itu. Karena ada beberapa kelompok yang ternyata ketika diangkat dia nggak bergerak, artinya nggak ada keruntuhan sama sekali lah. Berarti itu belum mencapai kondisi SSD. Ataupun kalau kita angkat ternyata dia kok runtuhnya runtuh semua ya, berarti dia mungkin kepadatannya mungkin kurang seperti itu.
jadi perlu diulang lagi. Ini yang untuk semen ya Bapak. Oh siapa? Nah ini yang untuk peralatan untuk semen. Semen. Ini yang untuk berat jenis nanti. Ya. Ini yang untuk pikat untuk ini ya. konsistensi. Iya. Siap. Makasih Pak Lasso. Jadi ini yang adalah botol lika telir ya, digunakan untuk berat jenis semen Berat ya, jenis Pak. semen. Nanti kita isi dengan kerosin. Kerosin itu minyak tanah ya. Iya. Terus kemudian nanti sampelnya kita isi ke sini, nanti kita baca volumenya. Ada volume 1, ada volume 2. Dan nanti rumusnya adalah volume 2 dikurangi volume 1. Nah, ini pembacanya di sini ya. Nanti pembacaannya di sini sama yang di sini. Artinya sebelum kita masukkan semen ini berapa volumenya. Kemudian setelah kita masukkan semen, kerosinya akan naik ke atas, lah kita baca volume yang setelahnya. Nanti dicari dengan menggunakan rumus yang ada di materi, nanti akan kita cari untuk berat jenisnya. Nah Kak, kemarin kalau masih ingat apa aja? Tanah. Apa? Bukan untuk uji semen, tapi ujinya apa kemarin? Kuatekan bukan. Apa? Waktu ikat. Waktu ikat sama satunya apa? Konsistensi, betul. Jadi nanti yang uji konsistensi kan kita mencari yang 10 mili ya, tapi kalau yang uji kuat ikat kita cari yang 25 mm untuk penetrasinya. Jadi nanti tinggal kita membuat adonan ya, adonan dari semen kita taruh di sini. Dan setelah itu kita lakukan penetrasi. Ini ada yang jarumnya juga ya Pak ya? Ada tuh Pak. Ini. Nah ini kalau yang kuat ikat sepertinya pakai ini ya Pak? Yang ikat awal. Ya, ini kalau yang kuat konsistensi ikat, ini. Ya. Jadi ini ujung yang tidak ada jarumnya ini digunakan untuk konsistensi. Tapi yang di Pak Lasso ini yang ada jarumnya ini adalah nanti untuk uji waktu ikat. Jadi nanti dipenetrasi ke bawah seperti itu. Sambil dicatat ininya. Nah ini dibalik dulu, ini dipasang lagi ke sana. Nah kemudian ini dicatat ininya, penetrasinya. Masih ingat nggak kalau penetrasi ini semakin lama dia akan semakin dalam atau semakin pendek penetrasinya? Pendek. Makin pendek. Karena apa? Karena mengeras, betul. Sehingga di sini kalau semakin lama penetrasinya maka dia akan semakin. Nah kalau penetrasi nanti ini seperti ini. Jadi ketika kita sudah memenetrasi daerah sini, nanti benda ujinya kita putar lagi, kita cari daerah-daerah di sekitarnya seperti itu. Jadi memutar ini ya benda ujinya, terus kita penetrasi lagi, kita tekan lagi seperti itu. Sampai kita mencari yang di 25 mili ya. Kalau konsistensi kan kemarin kalau nggak salah ya 10 mili ya. Nanti buka lagi materinya kalau seperti itu. Ini yang terkait dengan ini adalah untuk uji berat jenis semen dan konsistensi dan waktu ikat. Kemudian ini adalah yang untuk berat jenis agregat halus. Kalau berat jenis agregat kasar ditimbang tadi ya, yang diam sampai dia bisa turun ke bawah. Nah kalau ini adalah untuk pengujian beton. Seperti ini sampel beton yang nanti di semester 2 ya. Nanti kita membuat seperti ini, terus kemudian kalau sudah seperti ini nanti ditekan di sini. Ya, ditekan di sini. Ada dua ya, yang itu mesin manual, yang ini mesin digital. Jadi nanti sampel beton ini kita press sampai dia pecah. Pecahnya ada di situ, pecahnya kelihatan enggak? Nah itu, pecahnya kayak gitu. Ini namanya compression test. Ini nanti kita temui di teknologi bahan ya. Ini menggunakan sulfur ya. Menggunakan sulfur yang dilelehkan terus kemudian kita taruh di sini, kemudian dia akan mengeras. Ini memang semakin kecil diameter butirannya itu semakin kohesif. Artinya kalau kita menggunakan diameter yang besar-besar gini, kemungkinan terjadi segregasinya lebih besar. Makanya tadi kalau misalkan mungkin praktikum kita semester besok, kalau bisa mungkin yang kita cari yang maksimal 20 mili. Kalau 20 mili berarti kita menggunakan ayakan yang saya tunjukkan tadi. Kita saring dulu. Yang lolos kita gunakan, yang nggak lolos kita buang. Jadi kalau nanti penyerapan air juga sama ya. Jadi kalau ini kan kondisinya kan mungkin kan kita nggak tahu ya apakah ini kering ataupun SSD atau enggak. Tapi kalau SSD ya tadi, jadi kita lakukan perendaman, terus setelah direndam batu ini kita lap gitu.
Nah itu adalah kondisi SSD-nya. Jadi permukaannya sudah kering, tapi dalamnya masih mengandung air. Seperti itu. Aman nggak? Masih sisa 8 jam katanya. Ini pun juga sama ya. Jadi perlu ini kan. Saya nggak tahu nih lebih dari 40 apa enggak ini. Memang harus perlu disaring juga. Masuk enggak kalau ini? Enggak ada. Makanya kita harus membatasi ini dengan menyaringnya dulu. Nah proses menyaringnya kita bisa menggunakan kayak ini. Apa kalau nanti kita membuat beton dengan butiran maksimal 20 mili, kita bisa mengayak menggunakan ini. Seperti itu. Ayakan dulu. Semen ya. Nah kalau ini ada tipe-tipe semen ya di situ ya. Boleh dimakan. Jadi kalau silikavium atau sikavium ini warnanya seperti ini ya. Kemudian Ini yang kelihatan sama. Ini bola-bolanya. ini bola-bolanya kayak gini. Mau pegang nggak? Berapa kilo itu beratnya? Terus sekitar berapa ini, Mbak? Tadi ada di spesifikasinya di materi itu. Ini ya, berapa kilo sesuai dengan gradasi yang tadi kita jelaskan. Kan tadi gradasinya A sampai G ya. Kalau biasanya di praktikum kita biasanya gradasi A dan B. Itu biasanya kita 5.000 atau 5 kg kita masukkan ke sini. Terus ini kita putar. Jangan tanya suaranya kayak apa. Suaranya sangat memekak sekali. Serius ini. Ya Pak ya. Suaranya sangat memekakkan telinga. Kan suaranya sangat ini. Bisa pakai yang ini mungkin sudah. Agak teredam ya Pak. Ya? Ada. Iya. Iya. Gimana betul? Ini dalamnya kayak gini, kalau teman-teman pengen lihat ini. Dalamnya seperti ini, kalau pengen lihat apa ini. Nggak apa kalau pengen lihat ini. Ya, jadi di sana ada sebuah balok yang nanti dia digunakan untuk sebagai tadi ya. Nah, jadi nanti dia memutar berapa putaran sesuai dengan tadi yang sudah kita jelaskan. Bikin bakso pakai itu bisa. Bola-bolanya, jadi bola-bolanya menghantam si batu-batunya maksimal tidak boleh lebih dari berapa tadi 45% ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita timbang dengan saringan nomor 12, kita cari ininya kehilangannya berapa. Kalau ini mesin Los Angeles, nah kalau ini adalah mixer untuk pembuatan beton ya. Jadi beda ya meskipun sama-sama ininya, tapi ini digunakan untuk mixing beton. Sama. Molen bukan? Kalau kita pelajari lagi di teknologi. Yang gede main kalau beton. Oh, beton sama mau. Ada pertanyaan dulu? Semen beda. Semua nanti sesuai campuran semen sama agregat. Iya. Saat Terus silakan kalau mau kita kasih yang tadi sulfur tadi terus kita tekan. ditekan nanti sama sumber. Semoga nanti semester depan kita bisa praktikum ini juga ya. Kalau kakak kelas Anda kemarin nggak praktikum ini soalnya. Kita hanya membuat beton normal, tapi kalau ini adalah beton yang mengalir. Jadi betonnya kayak cair gitu. Betonnya dia ini mengalir. Politeknik PU. Nanti dulu ya. Video ini video. Kemudian kita tuang semen kainnya di sini, kita buka dolangnya, kita ambil, kita linknya biar pemerintah ya.